Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih caranya kita mencari kebutuhan pasar yang ada di Google. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, silakan klik tombol subscribe-nya agar saya terus semangat memberikan konten-konten menarik, baik itu tentang SEO, AdSense, podcast, bisnis online, dan juga tentang YouTube. Ya, sehingga nanti teman-teman sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di channel YouTube Didik Arwinsa ini. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan bedah gimana sih caranya bisa mendapatkan ide untuk jualan produk di Google teman-teman sekalian ya. Nah ini menarik teman-teman sekalian ya. Saya akan tunjukkan ada beberapa jenis produk yang bisa teman-teman jual di era digital saat ini. Ya, baik. Yang pertama adalah ya. Nah kalau teman-teman pengen jualan produk ya, ini produk ya. Kita pengen jualan produk ya. Ada jenis produk yang bisa teman-teman pahami. Apa itu? Pertama adalah disebut dengan produk fisik. Ya, produk fisik itu seperti apa Mas Didik? Produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan. Ya, contoh misalnya produk makanan ya, produk makanan, saya jualan produk rendang itu juga produk fisik. Saya jualan produk minuman itu juga produk fisik, makanan dan minuman. Atau pakaian ya, teman-teman jualan misalnya jualan baju batik itu adalah jualan produk fisik. Ya, yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan. Nah, cara melihatnya seperti apa Mas Didik? Cara melihatnya adalah teman-teman silakan masuk aja ke Google ya. Jadi syaratnya teman-teman pastikan Google teman-teman sekalian di sini yaitu pertama sudah historinya sudah terhapus secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan dalam keadaan privat teman-teman sekalian ya. Privat ya, ini seperti ini. Nah, ada tulisan in private browsing ya. Pastikan dalam keadaan privat atau incognito browsing. Baru teman-teman akan mencari apa saja yang akan teman-teman siapkan untuk jualan teman-teman sekalian. Baik. Pertama adalah teman-teman ketik aja di sini jual spasi kota teman-teman sekalian. Mas, misalnya saya berada di Jakarta, Mas Didik, sudah tulis saja jual spasi Jakarta. Oke, di antara jual dan spasi Jakartanya, teman-teman kasih spasi lagi di sini. Nah, nanti akan ketemu inilah produk-produk fisik yang ada di Jakarta yang selama ini mencari ya menjadi kebutuhan pasar yang ada di Jakarta. Teman-teman bisa lihat di sini, oh di Jakarta rata-rata berarti permainannya adalah jual apartemen, jual rumah gitu ya, jual rumah murah. Nah, itu kalau teman-teman bermain di wilayah Jakarta. Kalau tidak ada yang sesuai, teman-teman bisa masukkan berdasarkan abjad di sini teman-teman sekalian. Contoh misalnya A. Nah, di situ ada ya, Avanza bekas, apartemen, anjing murah, ya, anak monyet ya, ini masuk ya, apartemen murah dan lain sebagainya. Kalau nggak ada cocok juga B. Kalau nggak ada yang cocok C. CRSP bekas, cucak rawo, kontainer bekas murah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah produk-produk yang ada di Jakarta. D. Nah, teman-teman bisa lihat di situ double cabin. Nah, ya, jadi kita sebagai pembisnis, ya pembisnis online harus bisa melihat apa yang dicari itulah yang kita jual. Kalau nggak dicari ya nggak bisa kita jual teman-teman sekalian. Ya, untuk apa kita menjual sebuah produk yang tidak dicari orang? Ya. Nah, Mas, saya itu jualannya nggak di Jakarta Mas Didik. Saya jualan di Jogja. Ya sama, jual spasi Jogja. Di antara jual dan Jogjanya teman-teman kasih aja spasi. Nah, ketemulah di situ jual beli motor bekas, jual rumah, ya, dan lain sebagainya. Nggak ada yang cocok, teman-teman masukkan berdasarkan abjad A sampai Z. A, ya apartemen, akrilik, ayam samu. Nah, itu jualan-jualan yang aneh-aneh tuh. Ya, jualan produk yang unik di Google, teman-teman akan bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Jual angsa hitam. Nah, orang nggak kepikiran tuh jual angsa hitam seperti apa nih. Nah, itu diambil tuh. Nggak ada yang cocok B. Gak ada yang cocok C, gak ada yang cocok D, dan lain sebagainya. Jual drone, jual dasi, jual dumbbell, jual drum bekas, daging kambing, disinfektan, dan lain sebagainya. Ya, nah itu kalau teman-teman pengen jualan produk fisik namanya teman-teman sekalian ya. Nah, yang kedua apa Mas Didik? Yang kedua adalah produk jasa. Produk jasa itu apa? Produk jasa itu adalah kemampuan kita yang bisa kita jual, silakan dijual. Keahlian kita yang bisa kita jual, silakan dijual. Atau kemampuan keluarga kita, tetangga kita, teman kita yang mereka belum memasarkan, silakan dijual, itu boleh teman-teman sekalian dipasarkan. Ya. Nah, kalau produk jasa gimana? Nah, sama, kalau pengen melihat apa sih yang sedang ramai produk jasa di kota-kota tertentu,
ya teman-teman tinggal ketik aja di sini jasa spasi Jakarta. Misalnya saya berada di Jakarta Mas Didik, pengen lihat produk jasanya gimana ya. Oke, di antara jasa dan Jakartanya teman-teman kasih spasi itu. Nah, ketemulah itu jasa pindahan rumah, jasa nikah siri, jasa bersih rumah, jasa Masya Allah ya, kawin kontrak ini. Ya, jasa pasang wallpaper, jasa pembuatan SIM dan lain sebagainya. Nah, ya, kemudian teman-teman bisa masukkan A, ya, nah B, C, D, E, cari kira-kira mana produk yang sesuai dengan teman-teman sekalian. Kalau sesuai silakan diambil tuh. Mas, saya cocok kayaknya digital marketing, ambil tuh jasa digital marketing Jakarta. Saya kebetulan jualan disinfektan Mas Didik, kebetulan ada kebutuhan pasarnya, silakan diambil teman-teman sekalian. Ya. Nah, oke. Ya, bagaimana kalau misalnya kita di kota yang bukan Jakarta? Contoh di mana misalnya? Solo Mas Didik, Surakarta. Ya sudah, tinggal jasa spasi Surakarta. Target saya bukan Jogja, bukan Solo, bukan Jakarta, tapi di mana? Bandung misalnya. Tulis jasa spasi Bandung. Di antara jasa dan Bandung kasih spasi teman-teman sekalian. Nah, jasa angkut barang, jasa foto produk, jasa pindahan rumah, jasa pacak kucing, jasa pengiriman hewan dan lain sebagainya. Maka ini disebut apa Mas Didik? Ini disebut dengan kebutuhan pasar teman-teman sekalian. Maka secara umum ini kebutuhan pasar, maka inilah yang dicari. Ya. Nah, enak kita saat ini pengen jualan apa ya? Udah nggak mikir gitu lagi. Apa sih yang dicari orang? Apa sih yang dibutuhkan orang? Itu yang kita jual. Ya. Maka era sekarang ini, makanya sekarang apa solusi yang bisa saya berikan kepada orang-orang dari problem yang mereka rasakan? Ya, mereka punya problem, saya punya solusi. Jadi produk kita. Atau ada kebutuhan pasar dan saya bisa memenuhi kebutuhan pasar tersebut, maka itu produk saya. Ya. Makanya kemarin misalnya Mas Didik, saya pengen jualan jilbab anti radiasi, ketik aja di sini. Jilbab anti radiasi, ada enggak? Enggak ada. Adanya apa? Ada jilbab anti badai, jilbab anti kusut, jilbab anti air dan lain sebagainya. Jadi jilbab anti radiasi belum ada. Kalau belum ada dan belum ada kebutuhan pasarnya, jangan jualan itu. Nanti capek teman-teman sekalian ya. Oke, saya rasa begitu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat nanti teman-teman ya untuk produk jasa seperti itu. Baik, kita masuk yang produk ketiga, apa itu produk digital teman-teman sekalian ya. Produk digital. Produk digital itu seperti apa Mas Didik? Produk digital itu jualan, teman-teman jualan e-course ya, coba ya. E-course ya, atau kursus online ya, kursus online bahasa Inggris. Nah ini produk-produk digital nih, atau kursus online AutoCAD, akuntansi, anak SD. Nah, ini kebutuhan produk digital, kursus online. B, bahasa Inggris bersertifikat, bahasa Arab, bahasa Korea. C, coding, cyber security, copywriting, Corel Draw. Nah, ada kebutuhan pasarnya. Sehingga teman-teman sekalian, oh berarti ini saya jadikan sebagai produk digital saya. Ya, produk digital itu produk yang nggak kelihatan barangnya teman-teman sekalian, tapi manfaatnya banyak. Ya, istilahnya jualan produk ya nggak terlihat ya. Misalnya jualan video tutorial ya, manfaatnya banyak. Nggak bisa, kita nggak tahu produk tutorial, produk ya bentuknya digital gitu kan. Ya, dan lain sebagainya. Oke, begitu teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman yang punya produk ya, silakan coba komen di kolom komentar saya. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan mindsetnya, silakan boleh komentar di kolom komentar saya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.